sini jam 12:30. Aku sambil nungguin suamiku pulang. Tadi udah pesan, minta disuruh beliin nasi goreng. Tapi nggak tahu dibawain apa enggak karena dia lagi keluar sama teman-temannya. Jadi aku masak Indomie. Jadi ini aku tadi masak Indomie goreng satu campur Indomie soto. Sebenarnya kalau makan Indomie goreng tuh satu kayak nggak nampol gitu, nggak tahu kenapa. Jadi kayak makan Indomie itu harus kayak dua gitu. Tapi Indomie gorengnya tinggal satu, Indomie soto tinggal satu. Jadi mau nggak mau satu-satu. Tadi aku jalan-jalan ke pantai. Ini katanya ada gelang keberuntungan. Jadi aku beli. Percaya nggak percaya, cuman katanya kayak gitu. Terus ini tadi Indominya tuh aku kasih tambahin kecap, tambahin sambal dari soto. Kemarin di soto terus ada sambalnya. Karena kan lagi sarapan, jadi enak banget kalau makan kalau makan pedes-pedes. Rambutku berantakan banget ya. Soalnya tadi itu udah di kasur. Terus nanya WA suami mau pulang jam berapa. Ternyata dia masih mau keluar sama temennya, ya udah. Gitu. Nah ada tuh yang nanya tuh nge-DM aku, nanyain, enak gak sih nikah sama bule gitu kan? Sebenarnya sama aja kayak kita nikah sama orang Indonesia. Ya enak ya, tergantung orangnya gitu. Jadi nggak bisa pukul rata semua bule sama. Ada juga yang bilang bule tuh udah pasti kaya raya. Ya belum tentu. Orang Indonesia aja ada kan yang kaya, ada yang sederhana, ada yang biasa aja. Ya sama, bule juga gitu. Ada yang tajir ya ada, yang kaya banget ada, yang biasa aja ada, sederhana banget ya ada. Gitu tergantung sebenarnya, nggak bisa dipukul rata semua bule itu sama, nggak bisa. Cuman karena gini, contohnya di Eropa harga aqua aja itu, satu aqua gitu ya, itu 2 euro. 2 euro sekitar 30.000 lah ya, let's say 30.000. Nah mereka kesini 30.000 di Indonesia itu bisa dapat apa? Bisa dapat ketoprak 2 porsi, bisa dapat bakso gitu kan. Terus ya tergantung tempatnya sih. Kalau beli di pinggir jalan yang murah ya bisa dapat makan 2 kali, di warteg ya bisa dapat 2 kali lah ya. Gitu. Jadi mereka tuh terkesannya mewah gitu di sini. Padahal ya ada juga yang mereka kerja 6 bulan di sana, terus buat liburan di sini. Maksudnya buat liburan di sini kan lama, terus pulang kerja lagi karena uangnya udah habis di Indonesia. Tuh ada yang kayak gitu. Jadi nggak semua bule tuh kaya raya gitu ya, enggak, sama aja kayak orang Indonesia, ada yang kaya, ada yang sederhana gitu. Terus lagi ya, ada juga yang sering nanya nih kayak gini, katanya bule itu cuek ya. Itu semua namanya orang ya, personalitinya itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Yang cuek ya ada, yang perhatian ya ada gitu. Jadi ada juga yang romantis. Bule nggak romantis juga ada, kayak suamiku. Itu bukan bule yang romantis, dia bule yang biasa aja. Yang kayaknya tuh kalau melakukan sesuatu yang kayak ngasih bunga itu jarang banget. Kita tuh pacaran tuh bertahun-tahun ya, tapi dia ngasih bunga tuh bisa dihitung
kayaknya kemungkinan dia pernah seumur-umur kita pacaran ya, mungkin cuma sekali atau 2 kali dia ngasih bunga gitu. Karena memang kadar romantisnya bule itu tidak bisa diukur dari pemberian bunga atau ngomong sayang setiap hari gitu, nggak bisa gitu. Tergantung orangnya. Ada juga yang dibilang sayang itu udah termasuk romantis gitu kan, atau harus dikasih bunga dulu baru dibilang romantis. Pokoknya bule itu sama kayak orang Indonesia gitu. Terus kita tuh kalau nikah sama bule tuh ya harus apa ya, harus nggak boleh sakit hati, nggak boleh cemburuan. Kayak contohnya gini, suami aku tadi, aku sama suami aku dan teman-temannya itu kita mungkin sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore kita ke pantai rame-rame. Terus jam 8 aku pulang sendiri. Nggak boleh sakit hati, karena bukan berarti dia itu nggak perhatian sama keluarga tuh, enggak gitu. Cuman aku pulang itu karena ada alasan. Kebetulan tadi anak aku harus mandi kan, nggak bisa mandi malam dan anakku udah ngantuk. Terus anakku pupuk juga, jadi memang benar-benar harus diganti, harus cepet-cepet pulang. Nah, aku yang membebaskan suami aku, bukan berarti ngebebasin banget, tapi aku memberi kesempatan dia untuk bersama teman-temannya, karena kan namanya pasangan tuh harus ada yang namanya me time gitu kan. Nah, aku memberikan suami aku untuk me time. Akhirnya dia sama teman-temannya tadi di pantai, stay di sana. Terus tadi dia WA aku juga, dia mau pindah tempat sama teman-temannya. Karena aku udah kenal teman-temannya, jadi aku percaya aja. Gitu. Karena dia nggak bawa kunci, jadi aku tungguin. Tapi tadi dia udah WA, sebentar lagi mau pulang. Tapi nggak ada tukang nasi gorengnya. Tapi nggak tahu sih dia pas ke arah pulang nemu apa enggak tukang nasi gorengnya, karena aku tadi lapar. Jadi aku makan Indomie dulu. Nanti kalau nasi gorengnya ada, ya makan lagi gitu. Karena suami aku itu dari dulu sampai sekarang, jadi meskipun aku sudah menikah dengan dia, bukan berarti aku tuh harus apa ya, stuck hidup aku di pernikahanku. Jadi kayak mentang-mentang aku udah nikah aku nggak bisa kemana-mana, itu enggak gitu. Enaknya tuh nikah sama bule tuh kamu dikasih kebebasan untuk yang namanya me time. Jadi aku juga kadang pergi sama teman-teman hangout atau sekedar ngopi, atau biasa kan teman mau ketemu teman lama gitu, atau mau belanja bareng teman-teman. Nah, dia membiarkan aku gitu, dia ngurusin anak gitu, jadi gantian. Jadi nggak melulu aku yang harus ngurusin anak tuh, enggak. Jadi enaknya tuh nikah sama bule tuh kayak gitu, itu salah satu keenakannya. Terus dia juga mau ngurusin anak, dia juga mau ngurusin rumah gitu. Terus bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab tuh dia nggak hanya nyuruh gitu, kayak misalnya apa ya, misalnya aku masak, dia mau nyuci piring, dia tuh mau loh nyuci piring, atau enggak dia masak, aku yang nyuci piring. Jadi dia tanpa disuruh gitu, pokoknya dari aku hamil sampai sekarang dia tuh bener-bener nggak yang namanya apa ya, nggak pernah nyusahin gitu. Terus dia misalnya ngomong apa gitu, ngomong apapun itu mengenai keluarga, mengenai aku, dia tuh akan direalisasikan gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang gitu,
kalau bule ngomong A ya pasti A akan dilakukan. Dan itu nggak pernah lupa. Jadi bener-bener ingat. Kalau kita kan kadang iya besok gitu kan ya, besok sampai lupa. Bule tuh enggak, kalau ngomong tuh kayak apa namanya, memegang kata-katanya gitu. Bule. Terus apa lagi? Ada yang suka DM aku nanya, aku ketemunya sih di mana gitu kan. Nanti aku akan cerita di channel aku, di video aku yang lain nanti selanjutnya, dimana sih aku ketemu sama suami aku gitu. Terus ada lagi yang DM aku nanya, gimana caranya ngatasin biar bule nggak pelit. Nah itu juga watak. Ini menurut aku ya, karena kan aku bukan berbagi sih, aku menceritakan pengalaman aku dan teman-teman aku di sekitar aku ya, yang nikah sama bule. Kalau pelit mah itu udah watak. Maksudnya watak tuh ya memang orangnya kriterianya seperti itu. Mungkin dia bukan pelit sih, lebih ke arah yang apa ya, perhitungan. Sama aja sih ya, bukan perhitungan, dia lebih ke arah dia nggak akan mengeluarkan duit untuk yang nggak penting-penting amat gitu. Itu namanya apa? Pelit juga ya. Tapi kan mungkin gini, kalau ngarepin bule jor-joran sama kita, itu tergantung orangnya juga. Pokoknya menurut aku gini, perbedaan orang bule dan Indonesia tuh nggak ada, sama aja, semua tuh sama, nggak ada bedanya. Yang pelit ada, yang baik ada, yang royal ada, yang kaya banget ada, yang sederhana ada, yang nggak kaya ada, yang judes ada, yang jahat ada gitu, sama gitu, nggak ada bedanya. Yang jadi beda karena mereka dari luar aja gitu. Sebenarnya sih kalau hal-hal kayak gitu mah ada aja gitu. Terus apa sih pekerjaan aku dan suami aku? Itu juga ada yang nanya. Itu nanti akan aku jawab di video aku selanjutnya, oke? Terus apa lagi? Paling gitulah. Sebenarnya nikah sama bule itu lebih enak karena mereka itu tidak membebani kalau menurut aku. Kenapa tidak membebani? Karena mereka itu lebih mandiri dan bisa diandalkan. Maksudnya dia itu tanpa kita suruh cuci piring dong, ngepel dong gitu, bukan berarti kita membabui gitu, enggak gitu. Cuman mereka itu tanpa disuruh, mereka inisiatifnya ada gitu. Kayak aduh gue kasihan dia gitu. Kadang suka mikir gitu, kayak misalnya mandiin anak ya. Nih pengalaman aku nih ya, nikah sama suamiku, aku kan kayak jam segini aku belum tidur karena aku harus netein, harus nyusuin. Nah nanti misalnya aku tidur jam 2, terus aku kan bangun ntar jam 3 ada bangun, atau jam 4 ada bangun gitu kan. Namanya anakku kan kadang tidur pules, terus tidur cuman bangun jam 4. Tapi kadang juga ada bangunnya, namanya anak bayi kan susah diprediksinya. Nah dia tuh paham, dia mah tidur terus nih sampai pagi, dia gak bangun-bangun. Tapi besok pagi nih jam 6 atau jam 5 anak aku bangun, dia bangun kan. Nah dia biasanya ngurusin anak gitu. Jadi dia ngasih makan anak, breakfast, dia mandiin, dia main. Nah sekitar jam 8, jam 9 dia baru kayak bangunin aku kalau aku belum bangun gitu. Dia tuh kayak sadar diri gitu, kayak gak perlu disuruh jagain anak dong gitu, gak perlu. Itu anaknya gitu. Terus mereka tuh mandiri, kayak makan pagi mereka masak sendiri,
Terus kalau misalnya siang dia tahu akunya sibuk, dimasakin siang gitu. Jadi nggak harus istri yang masak gitu, enggak. Meskipun aku orang Jawa kan adalah rasa kayak gini, aduh nggak enak gitu, gue harus breakfast gitu. Meskipun aku terus-terusan yang masak apa segala macam, tetap aku yang masak. Tapi itu kan karena kemauan aku, dan suami aku tahu karena sifat aku kayak gitu. Aku bangun pagi masak terus tidur lagi biasa gitu. Terus siang aku masak, malam aku masak gitu untuk keluarga. Dia tahu gitu. Cuman dulu kalau belum punya anak ya, kebetulan aku capek kerja atau misalnya aku pulang kerja di saat waktunya lunch atau waktunya dinner aku pulangnya. Nah itu dia udah sadar diri, oh aku dimasakin gitu. Jadi kayak dia sadar gitu, aduh istri gue capek nih pulang kerja gitu. Nah dimasakin, karena kan aku dulu pulangnya nggak nentu, maksudnya bukan office hour kerjanya kan. Jadi kadang ke Jakartanya tuh after Isya atau kadang tengah malam, terus kadang siang bolong gitu-gitu, atau kadang breakfast aku baru pulang ke rumah tuh gitu. Penasaran kan aku kerja apa? Nanti dikasih tahu. Tapi itu kerjaan yang dulu. Kalau sekarang udah ganti kerjaannya karena sudah punya anak, jadi sudah tidak bisa bekerja yang seperti dulu lagi gitu. Sekarang lebih ke arah kerja bukan office hour, tapi tiap hari ketemu keluarga. Itu yang penting. Nah, habis Indomie 2. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya lagi tentang pengalaman aku nikah sama bule, karena kan ini pengalaman pertama ya, jangan ada pengalaman yang lain lah ya, cukup satu aja gitu seumur umur. Jadi aku silakan DM aku seperti biasa, mau tanya apa silakan. DM-nya tuh yang banyak pertanyaannya, apa-apa gitu. Jadi pedes. DM itu yang banyak apa aja, biar nanti aku jawabnya gampang di video gitu. Ada tuh kemarin beberapa orang yang nanya tuh, yang tadi aku jawab nih, itu pertanyaan yang ada di DM aku. Ada satu orang nanya, katanya mau nikah sama bule, cuman galau, enaknya gimana sih bule itu, yang tadi pelit enggak, terus tajir enggak, atau kere enggak, takut ditipu gitu. Cuman nanti aku akan membuat video yang lebih eksklusif mungkin, yang benar-benar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau solusi-solusi atau saran-saran gimana caranya kalau mau nikah sama bule atau rasanya nikah sama bule. Nanti aku akan kasih videonya. Karena sekarang aku adalah ini temanya sedang nungguin suami aku pulang. Jadi ya segitu aja. Karena aku nggak tahu mau jawab apa lagi, mau ngasih tahu apa lagi. Belum ada ide gitu. Makanya DM aku atau komen di bawah pertanyaan-pertanyaan apa yang akan aku jawab nanti. Oke? Nah, jangan lupa follow Instagram aku, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.